Kalian lihat ya, di lingkungan sekitar kalian, ketika kalian menemukan orang Chinese yang sekarang disebut dengan Cindo, hidup mereka itu hemat, hidup mereka itu tidak berfoya-foya. Tapi tiba-tiba ketika mereka ada musibah, ada masalah, mereka nggak bingung cari tetangganya, tapi mereka tuh sudah aja ada tabungan, ada simpanan. Nah, kenapa kok orang Tionghoa itu bisa seperti itu? Nah, di video kali ini, saya akan berbagi semuanya, vulgar, tidak ada yang saya tutupi. Semoga Anda bisa menangkap apa yang saya sampaikan melalui video ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke Business and Financial Mentoring. Video kali ini saya akan berbagi tentang mengapa sih kok orang Tionghoa itu kalau masalah kelola keuangan itu jago. Kenapa kok orang Tionghoa kaya-kaya gitu. Padahal nggak semuanya. Cuman prinsip-prinsip apa yang diajarkan dan ditanamkan di keluarga orang-orang Tionghoa itu akan saya bagi semuanya melalui video ini. Masalahnya kenapa? Karena orang Chinese itu kalau masalah keuangan memang tidak tabu. Contoh adalah waktu saya kecil, saya itu masih ingat saya itu diberikan uang saku 100 rupiah. Waktu itu tahun 80-an. 100 rupiah itu cukup untuk kalau jajan di kampung atau di sekolah, itu cukup untuk beli satu makanan sama minuman bawa sendiri. Ya, makanan itu mungkin cuman donat atau nasi bungkus yang kecil, 100 rupiah. Mungkin zaman sekarang mungkin ya katakanlah sekitar ya 10 ribu lah ya. Nggak sampai lah, mungkin katakanlah sekitar 7-8 ribu. Nah itu saya alami. Cukup nggak cukup, uang itu harus cukup. Nah, jadi kalau mau merengek apapun, kita harus pikir otak. Pikir cara, itu budgetmu satu hari. Nah ini pengalaman saya pribadi. Jadi entah saya kelaparan, entah saya itu pengen jajan lebih, ya harus putar otak caranya gimana, kamu harus lebih. Jadi uang itu harus kerja, bukan hadiah. Orang Tionghoa itu pantang meminta-minta. Ini salah satu ciri khas orang-orang Tionghoa. Jadi mereka tuh malu kalau minta gitu loh. Aku minta dong, malu. Karena mereka merasa kalau saya mau dapat sesuatu, saya harus bekerja sesuatu. Jadi tolonglah bagi saya duit. Loh, terus orang ngomong, wah berarti orang Tionghoa gengsi dong. Ini bukan masalah gengsi, ini masalah mindset. Nah, mindsetnya orang Tionghoa itu benar-benar mereka itu kalau mau dapat sesuatu, ya harus bekerja, ya harus berusaha. Nggak ada semua itu hasil giveaway, itu nggak ada. Makanya mental giveaway itu bagi orang Tionghoa itu adalah aib. Saya sejak kecil pun sangat pantang diajarkan untuk meminta sama temen, apalagi sama tetangga. Itu saya bisa diajar habis-habisan sama orang tua saya. Karena orang tua saya selalu mengajarkan segala sesuatu didapat itu dari pengorbanan. Segala sesuatu didapat dari kerja keras. Tidak ada sesuatu itu langsung jatuh langit dari Tuhan. Jadi kalau kamu menang undian berhadiah itu kebetulan. Dan itu bukan jadi andalan utama. Kalau apalagi di sosmed sekarang banyak mental-mental giveaway ya. Kamu hari ini disawer orang, jangan bangga gitu. Itu membuat mentalmu rusak. Karena enak ya, saya disawer ya, kok dapat duitnya gampang banget gitu. Itu jangan senang-senang dulu. Karena berarti di otakmu, kamu mendapatkan sesuatu itu ternyata harus dengan bikin drama gitu. Bikin narasi, bikin cerita, sehingga mengetuk hati orang, sehingga orang itu mau nyawer dirimu. Itu paling anti bagi orang Tionghoa. Terus bukan cuma disuruh nabung, tapi juga belajar bedain keinginan sama kebutuhan. Ngerti untung dan rugi. Bahkan uang jajan pun harus sering cari dulu. Bantu di toko keluarga. Contoh kayak saya. Saya itu mau dapat permen Mentos aja. Waktu saya SD, kan namanya anak SD dikasih permen Mentos doyan lah. Saya harus kerja dulu, magang dulu di toko paman. Minimal magang 2 jam baru saya pulang bawa permen. Jadi nggak ada. Saya tuh minimal 2 jam harus jaga toko dulu. Nggak ada saya ceritanya tinggal ngambil permen gitu. Terus nanti hitungan belakangan gitu. Atau ngebon di warung. Bu, makan dulu nasi ya, nanti ngebon dulu, kasbon dulu. Bayarnya kapan? Nanti kalau gajian. Nggak ada itu. Nggak boleh kalau orang Tionghoa kayak gitu tuh. Nah dari sini kita bisa tahu perbedaan mindsetnya. Bersih-bersih kayak atau jaga warung kayak apapun itu kita harus barter dengan jasa dan tenaga kita. Jadi anak SD bantu jagain toko pas libur, tujuannya bukan nyuruh kerja keras tapi ngajarin tanggung jawab dan menghargai proses cari duit. Jadi sejak kecil kita udah diajarkan seperti itu gitu. Terus yang kedua, hidup sederhana anti pamer. Kalau kami pamer sesuatu, pulang itu sama orang tua itu bisa
saya dihajar karena ayah saya ini kan termasuk killer juga ya. Ayah saya ini penganut Tionghoa Tulen. Jadi sejak kecil kalau kita itu tidak ngikutin aturan, sabuknya itu udah keluar, rotannya itu udah keluar. Jadi pulang itu kaki saya udah pasti merah-merah semua. Ya kadang berdarah gitu loh. Jadi kena penjalin atau kena rotan itu dihajar sejak kecil. Dan dia nggak peduli, saya mau nangis apapun tetap dihajar, yang menghentikan ibu saya. Tapi dari situ saya mungkin bagi sebagian besar orang, Anda mungkin berkata, wah itu kekerasan zaman sekarang, KDRT, atau itu mungkin penganiayaan anak kecil, kena hukum HAM sekarang. Tapi sadar nggak, ketika diterapkan itu semua, maka anak Anda itu bermental lembek. Kalau anak Anda bermental lembek, itu mutlak secara orang tuanya. Saya memang tidak membenarkan perilaku ayah saya, tapi benefit yang saya dapatkan adalah saya mentalnya pekerja keras. Bayangkan saya bikin Success Before 30 ini aja udah sejak 11 tahun yang lalu. Mungkin banyak konten kreator 11 tahun yang lalu udah berhenti konten, berhenti bikin konten, udah nggak tahan. Saya sampai detik ini termasuk konten kreator lama yang masih bertahan dan konsisten bikin konten berapapun view-nya. Itu menunjukkan bahwa kalau kamu mau sukses itu harus berkorban. Nggak ada sih kiranya Anda mau sukses itu dari giveaway, itu nggak ada. Bahkan kami paling anti giveaway juga. Jadi buat mereka kekayaan itu bukan buat dipamerin. Kalau bisa beli baju bagus ya dipakai waktu perlu aja. Mungkin Imlek atau tahun baru, ya udah selesai. Bukan tiap hari pamer baju baru terus diposting di Instagram, terus mau terlihat seolah kaya. Oh itu kami bisa pantang banget gitu. Sisanya cukup fungsi dan rapi. Mereka percaya nilai seseorang bukan dari tampilannya tapi hasil dan kontribusinya. Contoh, banyak miliarder Tionghoa di Indonesia bajunya simple kan, batik aja simple, nggak norak cincinnya di mana, jam tangannya di mana, dipamerin di mana, terus gayanya seperti ini. Ya itu kan ngundang siriknya orang. Saya lagi ngomongin siapa gitu. Tapi intinya orang Tionghoa paling anti seperti itu. Anda perhatikan deh 9 naga di Indonesia, bajunya biasa tuh, jam tangannya biasa, nggak ada yang dipamerin ya karena orang Tionghoa memang seperti itu. Ya beda mungkin kalau non Chinese ya, saya nggak tahu lagi ya. Mungkin kalau pas saat hari raya gitu ya, itu kan saatnya pamer tuh biasanya. Bajunya harus glamor, perhiasannya harus kelihatan wow, ditunjuk-tunjukkan, jadi diambur-amburkan gitu loh, seolah-olah show off. Itu kan mengundang sirik matanya orang ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya ngutang. Ntar kalau ngutang nggak dibalikin ngamuk. Nah itu bukan budaya orang Tionghoa gitu. Jadi pagan nyetir sendiri, makan di tempat biasa. Makanya saya itu sering banget waktu saya itu, kalau saya podcast dan beberapa bintang tamu saya itu nanya, Pak Chandra ajudannya mana? Gitu. Saya bilang ya ajudan saya mungkin ada 1-2, saya nggak pakai banyak. Loh Pak, kalau namanya public figure itu kan biasanya ajudannya itu 10 gitu. Saya ngomong buat apa? Pemborosan. Saya pernah diundang kampus, waktu itu di Bali, di Singaraja, Surabaya. Saya berangkat dari Surabaya ke Singaraja itu malah naik kereta. Berhenti di Banyuwangi, terus naik kapal, terus dijemput naik mobil biasa sama mahasiswa Singaraja. Saya bilang, loh Pak Chandra kenapa nggak Denpasar? Dari Denpasar kan kita jemput, kan sama aja. Saya kan bisa lebih menghemat di kereta. Kecuali waktu itu saya nggak buru-buru gitu loh. Nah saya itu selalu berpikir efisiensi. Toh ini lebih murah, lebih efisiensi, saya bisa mengerjakan banyak hal. Dan akhirnya mahasiswa yang jemput saya dia bilang, loh Pak Chandra pengawalnya mana? Ajudannya mana? Saya ngomong, emang pentingkah ajudan? Emang pentingkah pengawal? Nah mereka yang kaget, Pak Chandra udah kaya raya tapi kok sederhana banget. Ya itulah orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu pantang untuk berboros-boros. Kami itu paling dihajar kalau masalah pemborosan. Betul-betul, kalau nggak perlu pun, handphone ini pun kalau nggak rusak, nggak akan ganti kita orang Chinese. Ya nggak mungkin kita tuh beli setahun sekali terus tahun depan ganti lagi, nggak mungkin. Orang Chinese nggak gitu didiknya. Jadi bahkan karena pelit tapi karena fokus, mereka tuh bukan butuh validasi dari orang lain, butuh pengakuan tetangga, butuh tepuk tangan, enggak seperti itu gitu. Jadi hidup sederhana, anti pamer. Orang Chinese ya penampilannya kayak gini aja, ya biasa aja. Kacamata yang penting berfungsi bagus, merek nomor 2 gitu loh. Bahkan ayah saya selalu mengajarkan, kamu tuh kalau pakai barang bermerek ngundang pencuri katanya, ngundang pencuri, ngundang penjahat untuk mau garong kamu. Makanya ayah saya kadang-kadang nggak pakai dompet, dia duitnya diselip di kantongnya aja. Saya tanya, loh Pak, duit itu kan kotor, kalau ditaruh dompet kan bersentuhan dengan kulit, ya daripada ngundang perampok katanya. Ya kadang-kadang ekstrim juga sih, tapi saya pakai dompet juga gitu. Tapi ya zaman udah berubah. Tapi saking ekstrimnya seperti itulah didikan orang tua saya tentang hemat kepada anak-anaknya. Nah dari sini kita bisa tahu prinsip orang Tionghoa itu memang beda, dan itu udah turun-temurun dari sonoknya gitu. Yang ketiga, nabung agresif dan anti utang konsumtif. Orang Tionghoa itu kalau bisa suka beli barang cash, nggak mau utang.
Ya, kalaupun utang, hitungannya itu pasti rumit. Dia mau cari bunga yang paling murah, yang paling menguntungkan. Jadi nggak mungkin, apalagi kalau sekarang orang Tionghoa itu, kalau bener ya, ada pay later atau itu dihitung bener-bener. Nggak mungkin melakukan sesuatu itu, pay later tuh misalkan atau pinjol gitu ya, hutang 1 juta yang dicairin cuman 800.000, balikinnya 1,2. Itu orang Tionghoa udah bisa hitung tuh. 1 juta pinjemnya, dapatnya 800, balikin 1,2. 800 ke 1,2 itu kan 400.000. Orang Tionghoa pasti nggak mau. Kenapa? Sekepepet apapun dia akan pasti cari cara yang pinjem uang yang kalau dia butuh duit yang bunganya semurah mungkin. Dan nggak asal pencet-pencet gitu aja. Anda coba perhatikan, itu orang Chinese asli. Jadi dia akan cari bunga yang serendah-rendahnya. Nah, itu dia. Dan bagi mereka, uang itu alat bertahan hidup. Makanya mereka juga anti utang konsumtif. Mereka tuh kalau KPR nggak mau panjang-panjang. Ya kan? Kalau KKB itu nggak mau panjang-panjang. Bukan tambah panjang, tambah enak. Kalau orang non-Tionghoa ya, biasanya yang saya tahu ya, kadang-kadang mereka tuh yang penting, wah angsurannya kecil. Tapi nggak dihitung. Angsuran kecil berarti jangkanya tambah panjang. Kalau jangkanya tambah panjang kan berarti bunganya semakin besar. Mereka nggak ngitung ke situ. Orang Tionghoa kalau bisa seminim mungkin, kalau bisa setahun selesai. Jadi nggak mau lama-lama, atau 2 tahun. Kalau KPR kalau bisa maksimal 5 tahun. Jadi mereka itu nggak mau lama-lama. Nggak mungkin mereka KPR 15 tahun, 20 tahun, nggak mau mereka. Karena yang dihitung itu bukan cuman angsurannya, tapi juga dihitung bunganya. Nah itulah, utang konsumtif mereka sangat nggak mau. Mau beli motor atau HP baru, mereka akan tahan sampai benar-benar ada dananya. Bukan asal pencet-pencet beli, terus bayar pakai pay later, nggak seperti itu. Ya, itu orang Tionghoa. Makanya banyak orang ngomong orang Tionghoa kan pelit. Orang Tionghoa kan asal keluar duitnya susah. Ya, karena memang dapatnya juga susah. Ya, Anda harus tahu itu. Makanya sekarang Anda jangan sirik sama orang Tionghoa. Kalau mereka tuh kaya raya tapi masih tetap sederhana. Kadang bahkan mereka itu tinggal masih di rumah lama, tapi duitnya banyak. Gitu. Dan mereka mengeluarkan uang sesuatu itu pasti dipikirkan nggak asal keluar, tapi pengembaliannya gimana? Uang ini kalau saya keluarkan nanti kembalinya seperti apa? Nah, inilah perbedaan orang Chinese ya, yang asli ya seperti itu. Nah, tapi sekarang anak-anak muda Chinese juga banyak yang ngawur sih. Ya karena pengaruh sosmed juga, pengaruh influencer juga. Jadi kadang orang-orang Chinese zaman sekarang ya, terjadi hampir di seluruh dunia, juga sepertinya juga gampang berfoya-foya juga. Dikit-dikit suka ngafe juga, dikit-dikit juga suka keluarkan uang itu juga nggak pakai mikir. Nah itu kadang-kadang harus dipikirkan baik-baik. Ya, jadi prinsip-prinsip seperti orang Tionghoa yang saya ajarkan di sini itu sangat terjadi ya di kehidupan zaman sekarang, terutama didikan orang tua dulu. Keempat, investasi di aset nyata. Tabungan itu penting, tapi investasi itu jauh lebih penting. Mayoritas orang Tionghoa itu menaruh uang mereka itu ke properti dan emas. Karena mereka percaya aset nyata itu tahan inflasi dan bisa diwariskan ke anak cucu. Itulah sebab kenapa saya selalu mengajarkan 3 cara menabung kan. Kalau Anda lihat video saya 9 tahun yang lalu, menabung emas, menabung logam mulia, dan menabung properti. Nah itu memang benar, pasti ada itu. Orang Tionghoa itu pasti ujung-ujungnya ada emasnya, ada propertinya. Saham itu ada, tapi mungkin ya zaman sekarang, karena itu kan ilmu keuangan baru ya. Tapi kalau ilmu keuangan yang sudah ribuan tahun itu kan emas sama properti. Itu orang Tionghoa. Contoh, punya rumah kecil disewakan. Lalu putar hasil sewanya buat beli rumah kedua 10 tahun, asetnya berkembang tanpa harus kerja keras. Jadi di Indonesia ini banyak jual tanah untuk beribadah. Seringkali tanah tersebut pelan-pelan pindah ke orang Tionghoa. Makanya banyak pengusaha Tionghoa, developer properti, Pak Ciputra dan teman-temannya itu juga kadang-kadang jika sikat aset-aset murah. Contohnya ada orang nggak mau beli aset kuburan. Orang Chinese malah suka. Properti semurah mungkin. Kuburan bagi mereka mau banyak setannya kayak mau banyak apa. Nah mereka punya cara gitu loh. Sampai menyulap tanah kuburan pun mereka bisa sulap menjadi perumahan yang mewah gitu. Meskipun asal-usulnya dulu banyak kuburan atau banyak isu atau apa, mereka nggak peduli gitu. Karena bagi mereka yang terpenting tanah itu semurah mungkin. Nah mereka juga punya tata cara lah ya, orang Tionghoa saya nggak tahu lah ya. Ada adat istiadatnya sendiri yang pokoknya tanah yang kuburan pun mereka bisa buat aman, nyaman dan tidak banyak setannya ya. Tahu lah orang Tionghoa itu ada aja pokoknya, canggih lah. Terus investasi di aset nyata. Jadi orang Chinese itu investasi penting. Mayoritas orang Chinese menaruh uang mereka di properti emas. Mereka percaya akan bertahan sampai kapanpun. Itu yang sudah saya sampaikan tadi. Kelima, kerja keras tapi juga efisien. Kerja bukan cuma jam panjang kerja, lembur dan kerja, tapi juga soal hasil.
Mereka terbiasa kerja dari pagi sampai malam, tapi juga cari cepat, efektif, waktu uang, jadi setiap menit dihitung nilainya. Contoh, bukan cuma rajin kerja, tapi juga belajar otomasi, delegasi, dan cari sistem yang bikin kerjaan beres lebih cepat, dan itu bikin mereka lebih cepat naik. Karena orang Chinese itu juga otaknya tuh mikir, karena mereka didoktrin time is money. Waktu itu adalah duit, jadi kamu buang waktu berarti buang duit. Ya, itu orang Chinese memang dididiknya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, padahal kita tahu itu juga nggak sepenuhnya benar. Karena sebenarnya waktu itu kan juga berharga ya, waktu itu juga ada kandungan nyawa gitu. Buang waktu juga buang-buang umur Anda, umur usia kalian. Buang waktu itu juga membuangkan kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi waktu itu definisinya luas gitu. Tapi orang Chinese yang benar-benar Chinese, waktu itu duit itu. Jadi mereka buang waktu berarti buang duit. Makanya kalau Anda lihat Anda ke China ya, Anda lihat pedagang di toko-toko itu, mereka tuh nggak mau pelanggan itu lari dari toko pulang tanpa membeli barangnya, nggak mau mereka. Mereka pasti akan pastikan minimal mereka beli sesuatu, baru boleh cabut dari tokonya. Orang Chinese memang begitu. Serem ya. Nah, yang keenam, beli barang bukan karena fungsi, tapi bukan karena gengsi. Nah, kadang orang sini itu kan yang penting pameran jam, pameran ini supaya kelihatan wow kan. Tapi prinsip mereka kalau nggak berguna ya nggak usah beli. Mereka nggak suka beli barang karena FOMO atau tren. Mereka lebih pilih barang awet, multifungsi, dan tahan lama. Contoh laptop, alat masak, furniture. Mereka lebih tahan bertahun-tahun walau harganya lebih mahal karena tahu murah sekarang bisa mahal nanti gitu. Dan yang ketujuh adalah mewariskan karakter bukan cuman harta. Jadi kenapa orang Chinese itu sangat mengutamakan pendidikan? Sekolah yang lebih mahal, bukan karena mau gengsi, tidak, tapi karena orang Chinese itu percaya kalau sekolah di tempat yang lebih baik maka akan menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk anak-anaknya. Mereka tidak peduli mereka akan bayar berapapun untuk biaya sekolah lebih mahal, yang terpenting anaknya dapat pendidikan yang terbaik. Itu orang Chinese. Jadi nggak asal, jadi mereka nggak akan cari alasan, kalau bisa sekolah gratis ya, cari sekolah yang lebih murah, cari sekolah yang lebih gratis supaya nanti ditanggung pemerintah. Kalau pemerintah yang nggak ngasih sekolah gratis, pemerintah nggak bagus. Orang Chinese nggak begitu. Orang Chinese nggak peduli. Pemerintah mau ngapain, mereka nggak peduli. Yang penting mereka akan cari cara berusaha sendiri tanpa tergantung sama pemerintah. Itu orang Chinese. Tapi kalau orang Chinese pinternya juga apa? Kalau ada asuransi digratiskan pakai BPJS, mereka pakai BPJS juga. Mereka pinter-pinter hitung-hitungan. Orang Chinese nggak gengsi. Kalau pakai BPJS saja hasilnya sama dengan asuransi yang swasta, ngapain kita harus bayar lebih untuk asuransi swasta? Gitu loh orang Chinese itu. Ya kan? Nah, jadi mereka pakai BPJS juga, nggak gengsi juga mereka. Yang penting bagi mereka, mana yang lebih cuan mereka akan cari gitu. Nah, anak-anak diajari kerja keras, tanggung jawab, hemat sejak kecil, bukan dimanja dengan duit, tapi ditumbuh dengan mental pejuang. Contoh, anak SMA bantu orang tua di toko sepulang sekolah, saat dewasa dia akan menjadi pemilik cabang bisnis sendiri karena udah ngerti cara kerja disiplin sejak muda. Oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, saya bukan mendewa-dewakan orang Chinese, sekalipun saya keturunan Chinese. Saya pun juga banyak belajar dari saudara-saudara saya di Indonesia yang non-Chinese. Banyak juga nilai-nilai positif yang saya bisa pelajari dari teman-teman kita yang non-Chinese. Orang Chinese juga bukan tanpa kelemahan. Orang Chinese memang punya kelebihan masalah finansial aja, pendidikan finansial. Orang Chinese juga punya kelebihan masalah disiplin dan waktu. Tapi orang Chinese juga banyak kelemahan, contoh masalah bersyukur. Nah, itu kadang orang Chinese harus banyak belajar sama saudara-saudara kita yang non-Chinese di Indonesia. Contohnya berbahagia. Orang Chinese itu kadang kebahagiaan itu nomor kesekian. Nah, kita harus belajar sama saudara-saudara kita di Indonesia yang mereka itu hidupnya berserah, lebih banyak berbahagia. Hidup bukan cuma sekedar mengejar uang, tapi hidup itu jangan lupa beribadah. Nah, orang Chinese kadang lupa di situ. Nah, sehingga orang Chinese hidupnya juga nggak balance. Makanya kita harus belajar juga sama saudara-saudara kita di Indonesia yang tentunya cukup balance untuk masalah itu. Tetapi jangan iri kalau orang Chinese lebih kaya, lebih sukses, lebih bisa pintar nabung, karena memang didikannya seperti itu. Jadi oleh sebab itu, singkat kata video ini saya buat tujuannya untuk menceritakan bagaimana pengalaman kita dibesarkan sama orang Chinese dari leluhur-leluhur kita, dan itulah edukasi yang turun-temurun yang tidak putus sampai sekarang. Dari situlah kita akan membuat pendidikan kita menjadi jauh lebih baik. So, ambil positifnya, Anda bisa terapkan dalam hidup kalian, pasti hidup kalian maju. Sukses untuk Anda, salam hebat, luar biasa.